Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kadis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya datang berkunjung ke pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati ya. Siang hari ini saya datang untuk menyampaikan amanah dari hamba-hamba Allah ya. Yang pertama dari hamba Allah di Singapura, kemudian ada hamba Allah dari Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Total amanahnya adalah sebesar 4 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada para donatur, hamba-hamba Allah yang telah terus membantu Gadis TV menyalurkan dana kepada Gadis TV untuk pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya amanah ini ya, nanti akan kami jelaskan kepada Pak Ustadz ya. Sebelum lanjut, seperti biasa kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Dan kita doakan para donatur yang sudah membantu Gadis TV dari awal berdirinya Gadis TV sampai pada detik ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan Allah lindungi beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, lancarkan segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati. Kebetulan barusan saya sudah ke rumah Pak Ustadz. Kebetulan tadi waktu berangkat saya nggak bilang ya ke Pak Ustadz. Saya langsung datang ke rumah beliau dan barusan sudah ketemu dengan beliau. Dan sekarang Pak Ustadz menunggu di pembangunan masjid. Dan saya izin kepada Pak Ustadz barusan untuk membuat sebuah pembukaan ya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke masjid ya. Nah ini teman-teman, saya sudah ada di depan Masjid Sunan Gunung Jati ya. Pengerjaan sudah sampai pada tahap ini ya, pengecoran pilar yang ini. Dan kebetulan sekarang ini Pak Tukang sedang istirahat. Sekarang jam 12, setengah jam lagi akan kembali bekerja, katanya Pak Ustadz seperti itu. Dan ini besi-besinya yang sudah siap cor untuk teras. Yang dibutuhkan pasti semen, terus pasir. Ini pasirnya tinggal dikit. Kalau koralnya masih banyak teman-teman, besi masih banyak juga. Terus bambu ini sudah datang ya. Barusan saya sudah mendapatkan info dari Pak Ustadz. Biar lebih lengkapnya sebentar lagi kita ngobrol dengan Pak Ustadz ya. Nah ini pilarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kita mungkin jabat tangan lagi Ustadz supaya lebih apa ya, lebih afdol. Pakai mic Ustadz. Barusan saya sudah ketemu Pak Ustadz ke rumah ya, ke rumah beliau. Dan apa, kebetulan saya waktu berangkat memang nggak bilang ke Pak Ustadz. Tiba-tiba langsung datang ya, memang begitulah saya Pak Ustadz. Saya juga kaget barusan. Ada Mas Ivan, saya juga tidak tahu nih. Iya, barusan saya tanya Pak Ustadz, waduh kok telat Mas Ivan? Barusan Pak Tukang ini istirahat katanya, yang ngeram besi ya? Iya. Fokus ngeram besi. Jadi ngeram besi dan sebagian juga mempersiapkan bahan-bahan yang lain untuk persiapan pengecoran. Iya, alhamdulillah ini persiapan pengecoran bahan-bahan yang masih akan dikumpulkan diantaranya yaitu pasir, kemudian koral, dan semen juga, kemudian triplek,
itu triplek ya. Triplek. Ada lagi yang dibutuhkan itu kayu ukuran 4x6. Iya. Itu istilahnya kayu pelapon. Kayu pelapon. Jadi, untuk cor ya. Ya untuk cor. Itu semua perangkat untuk bahan-bahan kecor. Iya. Di antaranya bambu. Bambu. Nah ini sudah alhamdulillah. Ini 250 batang. Ini 250 batang. 50 batang. Iya. Nah, ini bahan-bahan atau alat-alat untuk persiapan cor ya. Sedangkan bahan inti pengecoran ini adalah pasir, koral, besi, semen. Iya betul. Nah itu. Iya. Semennya kebetulan sudah habis. Iya. Sudah habis. Sudah habis semennya. Semennya sudah habis teman-teman. Kami mohon kepada hamba Allah semennya kemarin dipakai untuk ini pasang batu bata yang di depan, jadi keliling sudah penuh, ini artinya sudah full. Pemasangan batu bata untuk penyanggah cor inti. Ya. Kemudian pengecoran pertama nanti seluruh keliling di teras masjid ini, jadi di depan, sebelah kanan, sebelah kiri, juga kanan kiri, itu di samping kanan kiri pengimaman juga itu satu paket pengecoran Mas Ivan keliling. Iya. Satu kali ngecor. Satu kali ngecor. Makanya membutuhkan bahan-bahan yang cukup banyak. Itu. Harus disiapkan bahan-bahannya karena pengecorannya sekali ngecor. Iya, sekali ngecor. Sekali jalan gitu. Betul. Itu tahap pertama. Iya. Setelah ngecor yang pertama ini sekitar 20-15 hari, nanti nunggu keringnya, baru cor kedua yang inti sudah di tengah ini. Yang intinya Ustaz ya. Baik. Ini kalau tahap cor awal, yang jelas pasir ini kurang nih Pak Ustaz. Iya betul, ini kurang banget. Jadi paling tidak itu nambah, kalau pasir itu 3 dam, jadi 3 dam truk. Iya, 3 truk. Nah, pakai tapi dam truk. Itu kemudian untuk cor awal. Untuk cor awal yang teras ini. Dak ya, namanya. Cor dak. Betul. Kemudian yang koral juga mungkin nambah 2 dam truk juga, karena satu dam truk itu isinya 7 gebek. 7 gebek. Iya. Karena teman-teman para hamba-hamba Allah, ada Tuan Haji Rahman, Tuan Haji Adnan, Tuan Haji Razali, Tuan Zazali, kemudian Tuan Usman, Puan Aziza, kemudian Tuan Nihar, kemudian Rawatan Amal Singapura, semuanya para hamba-hamba Allah, para donatur, kami sangat membutuhkan bantuan dana untuk persiapan pengecoran tahap awal, yaitu bagian teras, dak ya, di atas ini teras, dak, ini keliling full masjid. Yang dibutuhkan adalah pasir sekitar kurang lebih 3 gebek, 3 truk. Ya, 3 truk. Kemudian semen, terus koral. Itu teman-teman. Itu belum masuk ke tahap cor yang kedua. Iya. Cor yang kedua adalah di sini, di atas. Nanti yang di atasnya akan dipasang kubah. Iya. Nah, betul. Itu cor yang kedua. Cor yang kedua ini yang inti. Jadi yang inti inti. Jadi kubah ada di atas satu, sebelah kanan ada kubah kecil, sebelah kiri juga ada kubah kecil, sebagaimana gambar itu. Berarti totalnya ada 3 kubah. 3 kubah. Iya. 3. Yang tengah, kemudian kanan kiri kecil. Tengah, kemudian kanan kiri kecil ya. Kanan kiri ini. Yang sebelah kanan ini nanti kubah, ini juga sebelah kiri kubah. Modelnya seperti ini tapi kecil. Yang kecil ya? Iya, kecil. Berarti ngerubah bentuk Ustaz ya? Iya, betul. Hanya ngerubah kubahnya aja. Iya, betul. Kubahnya seperti ini, tapi kecil, ini kecil. Iya Pak Ustaz, iya Pak Ustaz. Mohon disampaikan Pak Ustaz permohonan, harapan-harapan dan rencana-rencana ke depannya Pak Ustaz. Iya, sebelumnya kami atas nama panitia pembangunan dan masyarakat sekitar sini mohon dengan sangat kepada para donatur, para hamba-hamba Allah, para dermawan untuk menyisihkan sebagian rezeki dan hartanya kepada pembangunan
Masjid Sunan Gunung Jati, dengan harapan mudah-mudahan niatan mulia dari para donatur, para hamba-hamba Allah yang akan menyumbang ke masjid ini diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diterima sebagai amal jariah oleh Allah. Sehingga akan menjadi berkah bagi seluruh para donatur, para hamba-hamba Allah yang memberikan sumbangsih kepada pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati. Itu harapan kami, dan kami akan selalu menyertai dengan doa setiap saat untuk kepada para donatur, para hamba-hamba Allah yang memberikan sumbangan ataupun yang masih belum, itu tetap kami menyertai doa dengan harapan mudah-mudahan semua diberi kelancaran, diberi keberkahan. Dan kesuksesan segala urusannya. Nah, jadi segala apapun urusannya, dengan menyisihkan sebagian rezeki dan harta untuk pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati ini, mudah-mudahan dibalas dengan keberkahan, kesuksesan, dan keselamatan oleh Allah. Itu doa kami yang selalu menyertai hamba-hamba Allah, para donatur yang selalu menyumbang dan yang akan menyumbang. Iya, amin. Terima kasih. Para penonton semuanya, mari kita sisihkan sebagian harta kita, 5.000, 10.000 bisa dikirim kepada akun dana kami melalui Alfamart, Indomaret, dan yang lain gitu. Dikirimkan ke akun dana kami ya. Mari kita bersama-sama membangun jalan menuju surga Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari masjid ini. Insya Allah masjid ini akan terus dipakai sampai datangnya hari kiamat. Gitu. Iya. Jadi secara syariat beliau para hamba Allah itu membangun masjid. Ya, nanti hakikatnya maka juga dibangunkan masjid di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian bisa lihat sekeliling Pak Ustadz, biar lebih afdol begitu Pak Ustadz. Ya. Ini ya pasirnya teman-teman. Ini pasirnya. Tinggal sedikit. Ya. Ini sebagian besi yang sudah diram oleh tukang besi. Iya. Ini totalnya. Oh, ini masih baru. Iya. Baru hari ini berarti. Iya. Karena hari ini masih istirahat. Nah, nanti jam 1 baru mulai lagi. Iya. Jadi istirahatnya 1 jam. Iya. Ini sebagian masih sebagian triplek ya. Kebutuhannya 60, ini masih ada sekitar 10. Jadi kurang 50. Kurang 50 triplek. Ya, kurang. Ini besinya, sebagian besi yang masih ada belum diram. Ini yang sudah diram oleh tukangnya. Nah, ini sudah. Nah, ini teman-teman. Ini begisting. Ya, ini begistingnya untuk besi, itu minyak besi. Ini sudah sebagian sudah dikeringkan oleh tukang. Begistingnya ini. Iya. Oh iya, baik Pak Ustadz. Bisa di sana juga Pak Ustadz. Ya, mari itu. Batu-bata ini juga ya, kanan kiri itu ya. Ini pun keliling untuk yang sebelah sana. Iya Pak Ustadz. Ini sama dari atas. Iya. Sehingga mobilnya persis seperti yang ada di gambar. Iya Pak Ustadz. Ini makanya disediakan di sini batu-bata di sebelah itu. Sana juga. Iya Pak Ustadz. Ini bangunan adalah berkat sumbangan dari para donatur dan hamba-hamba Allah, ini sudah 30% sudah 30% sudah berbentuk seperti ini. Alhamdulillah seluruh masyarakat dan panitia bersyukur sekali. Sudah berbentuk seperti ini, luar biasa ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah, kesempatan pada hari ini Pak Ustadz,
saya datang ingin menyerahkan amanah ini Pak Ustadz. Pertama dari hamba Allah yang ada di Singapura sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada hamba Allah di Taiwan ya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian putra beliau juga membantu sebesar 1 juta rupiah. Yang mana pahalanya dihadiahkan kepada yang pertama almarhum Bapak Mardi, yang kedua almarhumah Ibu Marmi, kemudian dihadiahkan kepada almarhum Bapak Heri Suharyanto atau serta Saimin Trimo atau Sabilah begitu. Totalnya adalah sebesar 4 juta rupiah. Dan ini akan saya serahkan langsung kepada Pak Ustadz uangnya. Sebentar Pak Ustadz, saya siapkan uangnya. Nah ini saya langsung masuk ke kamera juga. Terima kasih Mas Iwan. Iya, saya serahkan keuangannya sebesar 4 juta rupiah. Terima kasih. Mudah-mudahan sumbangan donatur dari apa yang disampaikan oleh Mas Ivan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan menjadi amal jariah seluruh leluhur dan ahli kuburnya. Amin. Yang disebut tadi mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Dan diterima segala amal baiknya. Dan mudah-mudahan di alam kubur, di alam akhirat seluruh leluhur dan ahli kuburnya yang pada hari ini memberikan sumbangan, yang memberikan donasi sebagai donatur, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya hajat-hajat tadi, hajat untuk leluhurnya mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan juga yang menyumbang, yang menjadi donatur mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala usahanya mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan dan diselamatkan oleh Allah. Alamana walana syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman para hamba Allah penonton semuanya, para donatur, kami sangat mengharapkan bantuan demi suksesnya pembangunan Masjid Sunan Gunung Jati ini. Amin, amin. Yang awalnya masjid ini terbengkalai selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu Bapak Takmir ya mengusahakan mengumpulkan dana dan kemudian bisa membuat pilar-pilarnya gitu. Kemudian setelah itu kehabisan dana, dan 5 tahun kemudian alhamdulillah bisa berkenalan dengan Gadis TV, dengan saya, dan kemudian ada dana dari hamba-hamba Allah yang masuk, kemudian dimulai lagi lah pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya, mudah-mudahan pembangunan ini terus berjalan bersama saya dan Gadis TV sampai finish, sampai selesai 100%. Harapan saya mudah-mudahan pembangunan ini nggak macet-macet gitu Ustaz. Karena saya sebagai penyalur, dan pembangunan lancar tidaknya pembangunan ini tergantung para penonton, para hamba-hamba Allah, para donatur semuanya. Insya Allah tanpa para hamba-hamba Allah, para donatur, saya dan Gadis TV bukanlah siapa-siapa. Kami besar karena Anda. Kami terus semangat berjuang itu karena semangat dari Anda semuanya. Begitu. Terima kasih kami ucapkan.
jutaan doa terbaik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin. Amanah sudah kami serahkan Pak Ustadz, dan mungkin saya langsung pamit karena saya harus ke rumah Mbak Suwani. Terima kasih. Ya, saya sudah lama nggak ke Mbak Suwani, dan sepulang ini saya langsung mampir ke beliau. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.